Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kepada Nak Cantika. Silahkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Oke, aku pengen kalian itu tambah semangat biar fokus. Oke, boleh berdiri semuanya ya. Senang tinggi ya. Siap? Oke. Oke ya. Semua peraturan yang ada di kelas Ibu. Yang pertama, jika guru memberi aba-aba kelas 5, kalian jawabnya siap. Oke. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum berbicara atau menjawab pertanyaan. Mendengarkan dengan penuh perhatian ketika guru atau teman sedang berbicara. Fokus dan tidak bercanda pada saat pembelajaran berlangsung. Menjaga kebersihan dan kerapian meja area belajar. Dan yang terakhir, buat kalian yang aktif akan mendapat bintang. Yeay. Jadi kalian harus aktif biar dapat bintang ya. Ya Bu. Oke. Selanjutnya, nah di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini yang pertama kita akan mengenal apa itu cahaya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kita akan melihat contoh bagaimana cahaya itu dapat bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita akan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Oke, Ibu mau tanya, siapa yang di rumahnya pernah mati lampu? Kalau mati lampu biasanya ngapain? Tidur. Oke. Lakukan menyalakan senter seperti kayak adik ini menyalakan senter dan belajar. Kalau mati lampu kan belajar kira-kira ngapain. Jadi pada saat adik itu menyalakan senter jadi terang, jadi kelihatan ya sekitarnya ya. Ibu mau tanya, kenapa kita tuh bisa melihat benda di sekitar kita ketika ada cahaya? Pada saat ada cahaya, kenapa kita bisa melihat? Ada cahaya kita bisa melihat karena cahaya itu bisa mentransfer mata kita gitu. Jadi kita bisa melihat cahaya di sekitar kita. Kan kalau gelap nggak kelihatan ya? Iya. Jadi ada warnanya. Iya, betul sekali Narisa. Ibu mau minta tolong satu orang untuk oke, boleh nasi sih, boleh. Dibaca cerita.
dekat jendela. Ia melihat cahaya matahari masuk ke. Lanjut. Karena penasaran, Siti mengambil cermin kecil milik ibunya dan mencoba memantulkan cahaya tersebut ke dinding. Ia tertawa senang ketika melihat cahaya itu berpindah-pindah mengikuti arah cermin. Hebat, cahaya ini seperti bermain denganku, katanya. Saat sedang asyik bermain, Siti melihat sebuah gelas berisi air di meja. Ia memasukkan sendok ke dalam gelas dan terkejut. Loh, kok sendoknya terlihat bengkok? Apa yang terjadi ya? Siti jadi ingin tahu lebih banyak tentang cahaya. Ia pun memikirkan cara untuk membuat percobaan baru di rumah dengan alat-alat sederhana. Oke, Siti. Oke, jadi di sini Siti tuh pengen tahu lebih banyak tentang cahaya. Siapa yang mau bantu Siti untuk mengetahui lebih banyak tentang cahaya? Oke, sebelumnya Ibu bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Maksudnya bersama kelompok dulu ya. Sekarang Ibu mau perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil soal. Gimana cara anak-anak mengerjakan LKPD ini? Di sini ada LKPD, ada tujuan pembelajarannya juga. Nah, di sini ada cerita Siti yang sudah tadi Siti bacakan. Nah, di sini ada jawaban yang harus ada soal yang harus kalian jawab ya. Nah, jawabnya di kertas selanjutnya. Untuk selanjutnya itu ada percobaan sederhana yang udah kalian pegang alatnya masing-masing sudah. Nah, di sini ada lomba kerjanya bisa kalian baca dan mengerjakan soal yang ada ya. Siap. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Lepas dipantulkan. Bisa? Coba berdiskusi. Sudah? Oke. Sekarang karena udah semua Ibu mau kelompok yang maju. Siapa yang mau maju? 3 Bu. Kelompok 3. Yes. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Oke, berarti cahaya itu dapat dipantulkan. Oke. Karena kelompok 3 udah mempresentasikan, Ibu mau kelompok kelompok 2 menanggapi dulu deh, menanggapi dari kelompok 3. Hasil dari hasil percobaannya. Iya, kalau boleh sebut. Tadi kita pakai Pertama ini pakai air sama sedotan di Andrometer. Itu kan namanya dibiarkan. Oke, berarti kelompok ini dapat percobaan sederhana cahaya dapat dibiaskan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 dan kelompok 2. Oke, sekarang kelompok apa ya? Kelompok 1, boleh kelompok 1 maju. Kerja
dari kelompok 1 coba hasilnya gimana? Kita namanya Itu mantul. Coba pakai ini air teh. Kopi. Jadi apa lagi? beras kencur. Cahaya itu bisa menembus benda bening, tapi tidak bisa menembus benda berwarna. Oke, betul sekali kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat cahaya. Apa itu cahaya? Siapa yang tahu? Sinar. Cahaya sinar. Oke, apa lagi? Matahari. Matahari. Oke, apa lagi? Ya, betul. Jadi cahaya itu adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya ini juga termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat. Jadi cahaya ini merupakan sebuah energi ya, anak-anak. Oke. Selanjutnya, semua benda yang menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya. Nah, di sini ada apa aja coba? Matahari sumber cahaya buatan atau alami? Kalau lampu tapi Buatan tapi dibuat-buat. Oke, selanjutnya ada apa ya? Nah, di sini ada sifat-sifat cahaya. Siapa yang mau bantu Ibu bacakan? Oke, Nana Vika boleh. 2. Dapat dipantulkan. 3. Menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dibiarkan. 5. Cahaya dapat diuraikan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk cahaya. Jadi sifat-sifat cahaya yang harus kalian ketahui itu ada 6 ya, yang sudah disebutkan oleh Nana Visa tadi. Di sini ada sifat cahaya merambat lurus, yaitu sifat merambat dalam garis lurus ketika melewati perantara yang sama. Jadi tidak ada yang menghalangi cahaya tersebut. Coba yang megang senter siapa? Coba senter ke Ibu. Boleh. Kalau ke sini itu termasuk cahaya merambat lurus, oke? Jadi cahaya dapat dipantulkan ketika memiliki sifat dapat dipantulkan mengenai permukaan tertentu seperti cermin. Tadi siapa yang pakai cermin? Nah, itu termasuk cahaya dapat dipantulkan. Paham? Oke, selanjutnya ada cahaya menembus benda bening. Ini tuh contohnya seperti kaca, air, dan plastik transparan. Coba yang megang senter, kalau misalkan kalian ke kaca atau ke air itu termasuk benda bening ya. Jadi cahaya itu bisa menembus. Selanjutnya ada cahaya dapat dibiaskan, di mana perubahan cahaya ketika cahaya melewati dua medium seperti udara ke air atau dari kaca ke udara seperti itu. Seperti yang sudah dicontohkan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Oke. Paham? Ada cahaya dapat diuraikan. Cahaya diuraikan ini seperti pelangi ya. Cahaya ini seperti cahaya dapat diuraikan, artinya cahaya putih seperti cahaya matahari yang bisa dipisah menjadi berbagai warna. Nah, biasanya tuh pelangi itu warnanya apa sih? Warna-warni. Biru itu apa aja? Merah, kuning, biru. Selanjutnya ini yang terakhir ada cahaya dihalangi membentuk cahaya. Maksudnya apa sih, Bu? Nih, kalian pernah nggak kalau mati lampu terus nyalain senter ke tembok terus kalian bikin bayangan? Ya. Nah, itu termasuk salah satu sifat cahaya yang dihalangi membentuk cahaya atau bayangan ya, seperti itu. Oke, paham? Oke, selanjutnya biar kalian tambah ingat gitu tentang sifat-sifat cahaya, Ibu mau kalian nyanyi tentang sifat-sifat cahaya. Nadanya ada tentang bakso. Bisa nggak? Siap ya? 1, 2, 3. Sifatnya cahaya. 1. Merambat lurus. 2. Dipantulkan. 3. Bisa tembus benda-benda yang bening. 4. Dibiaskan. 5. Diuraikan menjadi
jalanan tuh ada genangan air ya. Nah, jalanan itu tempat berkendara motor, mobil. Nah, biasanya itu di motor atau mobil minyak kayak oli atau apapun itu yang ada di motor ya. Nah, terus habis itu setelah minyak itu jatuh ke genangan air akan membentuk lapisan. Ketika sinar matahari mengenai lapisan tersebut akan membentuk cahaya akan diuraikan dan dibiaskan Astria seperti itu, sehingga membuat menjadi warnanya itu seperti pelangi seperti itu Astria. Paham? Paham, Bu. Paham Bu. Oke, ada yang bertanya lagi? Oh iya. Ibu mau satu orang menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Satu orang. Oke, lapisan boleh. Yes. Tadi itu kita udah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada apa aja? Ada 6. Ada cahaya itu bisa merambat lurus, dapat dipantulkan, bisa tembus benda-benda yang bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan membentuk bayangan. Ya, itu ada 6. Terus tadi juga udah melakukan percobaan sederhana. Seru, Bu? Oke, terima kasih Nafitra. Sama-sama, Ibu. Yeay. Oke, selanjutnya Ibu punya soal, tapi kan kemarin Ibu tuh udah bilang ke kalian bawa HP semua. Boleh ya, Ibu akan mengirim Digiform yang akan kalian isi secara individu. Coba dirapihin lagi, tempat duduknya dirapihin lagi. Ibu kirim di grup kelas ya. Ibu beri waktu selama 5 menit. Selama 5 menit ya. Ayo, udah dibuka sih formnya? Sudah belum? Yang udah Ibu kirim ya, kerjanya masing-masing, nggak boleh bekerja sama dengan teman sebelahnya. Siapa yang sudah? Aku udah. Sudah, Narisa Aku hebat. satu dapat bintang. Aku udah. Nanti Ibu cek yang 3 teratas, Ibu kasih bintang. Oke. Pasti ngasih. Ada yang kebingungan nggak? Udah, Ibu udah. Sudah ya. Oke. Gimana nih perasaan kalian hari ini setelah belajar sifat-sifat cahaya sama Ibu? Seru. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang puyeng, yang kedua. Yang puyeng. Yang keberapa? Yang ketiga. Kalian bahagia dan giat belajar hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini tuh bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, Ibu mau beri PR buat kalian, buat dikumpulin di depan ya. PR-nya membuat gambar atau poster kecil. Gambarnya itu gambar satu contoh sifat cahaya yang ada di kehidupan sehari-hari, oke? Ntar dikumpulin lewat drive yang Ibu kirim di grup ya. Oke. Karena pembelajaran kita udah selesai, Ibu mau terima kasih ke kalian semua karena sudah antusias dan semangat pembelajaran hari ini. Boleh sebelum kita pulang, boleh Cantika, Ibu lupa Cantika membacakan doa sebelum pulang. Kalau kita